Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisa Ulfasari, NIM 226120110076 akan menjelaskan tentang tradisi ziarah makam. Karena saya berada di pondok, jadi saya akan memaparkan tradisi ziarah pada pondok saya. Di pondok saya setiap tahun mengadakan tradisi ziarah makam wali. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Wali Songo. Wali Songo adalah seorang yang gigih menyebarkan agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Para wali sangat tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Fenomena ziarah makam wali merupakan tradisi turun-temurun yang sudah berakar kuat di kalangan umat Islam Nusantara, khususnya di kalangan Nahdliyin sebagai representasi dari masyarakat Nusantara yang masih berpegang teguh pada tradisi sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang, khususnya para wali atau penyebar agama Islam di tanah Nusantara. Fenomena ziarah yang dilakukan warga Nahdliyin memiliki corak keunikannya sendiri. Selain karena dipengaruhi oleh faktor atas penghayatan doktrin agama, juga dipengaruhi oleh budaya lokal yang begitu kental. Eksistensi tradisi lokal cukup mewarnai secara signifikan terhadap keberadaan Islam yang lahir di tengah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai tradisi. Model ziarah yang menjadi amalia warga Nahdliyin dibangun atas dasar kesadaran teologis sekaligus atas dasar kesadaran sosio-kultural yang sudah menjadi bagian dalam sistem budaya masyarakat Nusantara. Pada titik ini, ziarah makam wali tidak lagi dipandang sebatas pengalaman nilai religiusitas atau sebatas pengamalan nilai budaya, melainkan sebagai satu kesatuan yang dibangun di atas nilai dasar keduanya. Sebagai sebuah tradisi, ziarah makam wali memiliki peran dan posisi strategis untuk dijadikan sebagai media dakwah yang cukup efektif, khususnya di kalangan Nahdliyin sebagai mayoritas masyarakat Nusantara. Siapa yang tidak kenal Wali Songo? Mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti sembilan. Dengan demikian, Wali Songo adalah sembilan wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu-Buddha. Berikut adalah kisahnya. Kisah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1527. Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak atau Fatahillah. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang cerdas, tekun dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya, ia diizinkan ibunya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana, dia berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, ia lanjut ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Abdul Athaillah Al-Syazili, ulama bermadzhab Syafi'i. Di sana Sunan Gunung Jati belajar tasawuf terdekat Syadziliyah. Sunan Gunung Jati lantas diminta berdakwah menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Khafi di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Syarif Hidayatullah lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten.
Selama berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahi Nyi Ratu Pangkungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon saat itu. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Suatu ketika Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Ia lantas mendirikan sebuah masjid. Di sana masjid tersebut dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Hal itu juga diakui oleh Sunan Ampel. Hingga suatu hari Mbah Soleh meninggal dunia. Ia lantas dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak kunjung menemukan pengganti penjaga masjid yang serajin Mbah Soleh. Akibatnya masjid tak terurus dan kotor. Sunan Ampel kemudian bergumam, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjidnya jadi bersih. Seketika itu pula sosok Mbah Soleh muncul. Ia lantas menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, namun tak lama kemudian meninggal lagi dan dimakamkan persis di samping makam Mbah Soleh. Peristiwa itu terulang hingga 9 kali. Konon Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel meninggal dunia. Metode dakwah dari Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya, di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tragedi keagamaan, maupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keragaman tradisi Muslim secara keseluruhan yang dibahas pada buku Mazhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel. Yang ketiga ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Sunan Gresik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Ia merupakan guru para wali lainnya. Sunan Gresik berasal dari keluarga muslim yang taat. Kendati ia belajar agama Islam sejak kecil, namun tidak diketahui siapa saja gurunya hingga ia menjadi ulama. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa Leren, Gresik. Saat itu Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja masyarakat saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, ia menjadi pedagang dan tabib. Di sela-sela itu ia berdakwah. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Pada awalnya ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya ia diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Yang keempat ada Sunan Bonang atau Raden Makhdum. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, Nyai Ageng Manila. Namun ada versi lain yang mengatakan Dewi Condrowati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit. Sebab ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayah menantu Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai keislaman. Yang kelima, kisah Wali Songo Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Belambangan semasa hidupnya. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah. Yang keenam, kisah Wali Songo Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat atau Raden Qasim merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial.
Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan wali songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria Pada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Pada 1484, ia diberi gelar oleh Raden Pata dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Kisah Sunan Derajat datang ke desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan. Ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jalak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga membangun daerah baru di Lamutan Belantara. Ia mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur, serta makmur. Daerah tersebut bernama Derajat. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Sunan Derajat. Yang ketujuh adalah kisah Wali Songo Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membaurnya Sunan Muria dengan masyarakat dikenal dengan istilah topongeli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muria. Sunan Muria sendiri berasal dari nama Gunung Muria, di mana tempat beliau berdakwah, mendirikan masjid dan pesantren, serta tempat beliau dimakamkan kelak. Selain itu, ia juga berdakwah lewat kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat yang dianut. Karena dakwahnya, ada beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini. Di antaranya Tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti terkenal karena menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Yang kedelapan, kisah Wali Songo Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Imi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintah di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin peperangan menggantikan ayahnya yang dapat Gramet temukan pada kisah hidupnya dalam buku Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Gunung di Jipang, Panolan, dekat Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau meraih cita-cita. Selanjutnya, Sunan Kudus juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sungguhnya tidak jauh berbeda dengan para wali lainnya. Ia senantiasa menempuh jalan kebijaksanaan dengan siasat dan taktik itu. Masyarakat diajak memeluk agama Islam. Saat itu masyarakat di Kudus masih banyak yang belum beriman. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama, apalagi mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat dengan kondisi seperti itu, Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama. Yang 9, ada kisah Wali Songo Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid merupakan anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka ciptaan wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa dikenal dengan wayang kulit, sebab pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu Dandang Gula. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga konon pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diyakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih berusia muda. Sunan Kalijaga juga dikenal karena melakukan tindak kekerasan. Aksi perampokan yang dilakukan Sunan Kalijaga diketahui oleh ayahnya, Tumenggung Wilantika, pun marah, malu, dan merasa namanya tercoreng karena kelakuan buruk sang anak. Ia lantas mengusir Sunan Kalijaga dari rumah mereka. Padahal sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijaga membongkar gedang Kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki cara yang unik saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia berhasil mengenalkan ajaran Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang. Bahkan Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Ilir-Ilir. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Manfaat ziarah Wali Songo atau ziarah kubur akan mendatangkan keberkahan bagi para peziarah, juga menyadarkan mereka akan kealiman dan kesalahan orang yang berada di dalam kubur. Dan juga ziarah ke Makkah mengingatkan kepada kematian, melembutkan hati, dan mengingatkan akan akhirat. Saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami tampilkan video saat pondok kami melakukan ziarah.